Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja. Seperti biasa, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan mempelajari tema 2, subtema manfaat energi atau subtema 2. Di sini kita akan mempelajari beberapa muatan nantinya. Muatan pertama yang akan kita pelajari adalah muatan bahasa Indonesia. Di sini kita belajar tentang teks petunjuk. Apa itu teks petunjuk? Teks petunjuk yaitu teks yang berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Jadi teks petunjuk itu adalah berupa informasi-informasi yang harus kita lakukan atau arahan yang harus kita lakukan. Teks petunjuk bertujuan untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Kalimat yang digunakan dalam teks berupa petunjuk atau kalimat perintah. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks petunjuk. Yang pertama, cara atau petunjuk disajikan secara berurutan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Jadi, dua unsur itu harus dipenuhi. Nah, di sini ada contoh teks petunjuk, yaitu tentang petunjuk membuat kipas kain. Nah, di sini yang pertama-tama dari menyiapkan bahan-bahan untuk membuat kipas kain. Yang kedua, melubangi bambu. Yang ketiga, ditumbuk sampai kipasnya jadi. Nah, itu bisa kalian baca sendiri bahwa teks petunjuk itu adalah berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Jadi di sini diberikan arahan untuk membuat kipas dari kain. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita memasuki ke muatan IPA. Dalam muatan IPA, kita akan mempelajari perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita akan memperhatikan sebuah contoh, yaitu tentang perubahan energi. Yang pertama adalah perubahan energi listrik menjadi energi panas. Artinya, dari sebuah energi listrik akan berubah menjadi energi panas setelah melalui proses perubahan energi. Contohnya di sini adalah setrika, rice cooker, dan oven. Nah, mengapa contohnya seperti itu? Karena pada saat menggunakan setrika kita menggunakan listrik. Kemudian setelah ditunggu beberapa saat, setrika itu akan menjadi panas karena terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi energi panas. Yang kedua, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Artinya dari energi listrik berubah menjadi sebuah gerakan atau energi gerak, yaitu kipas angin, blender, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah perubahan energi listrik menjadi energi cahaya, yaitu contohnya lampu pijar dan neon. Yang keempat, energi listrik menjadi energi bunyi, contohnya radio, pengeras suara atau speaker, dan gitar listrik. Yang kelima, energi gerak menjadi energi listrik, yaitu air terjun yang menggerakkan generator pembangkit listrik. Nah, ini kebalikannya tadi energi listrik menjadi gerak, sekarang energi gerak yang menyebabkan berubah menjadi energi listrik. Nah, itu biasanya digunakan sebagai PLN atau pembangkit tenaga listrik. Nah, yang keenam yaitu energi kimia menjadi energi listrik, contohnya baterai dan aki yang digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir, perubahan energi kimia menjadi energi gerak, contohnya makanan yang dimakan sebagai sumber energi untuk tubuh,
dan bisa bergerak untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita beralih ke muatan IPS. Di sini kita akan mempelajari pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Hewan dan tumbuhan banyak dimanfaatkan untuk keperluan hidup manusia sehari-hari. Hewan dan tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan bahan kerajinan. Berikut contoh pemanfaatan hewan oleh manusia. Yang pertama, ayam dipelihara manusia untuk diambil telur dan dagingnya. Yang kedua, tenaga sapi dimanfaatkan untuk menarik sebuah gerobak. Kemudian, kucing dipelihara manusia untuk dijadikan hewan peliharaan. Itu adalah contoh pemanfaatan hewan. Kemudian, contoh untuk pemanfaatan tumbuhan oleh manusia. Yang pertama, sayur-sayuran dimanfaatkan sebagai bahan makanan, minuman, dan obat-obatan. Yang kedua, tanaman hias dibudidayakan untuk menjadi tanaman hias, itu seperti bunga-bunga. Yang terakhir, batang pohon bisa dimanfaatkan untuk bahan-bahan bangunan, pembuatan perahu, dan pembuatan kertas, dan masih banyak juga contoh yang lain-lainnya seperti pembuatan kursi dan lain-lain. Nah, sekarang kita beralih ke matan PPKN, yaitu tentang pelaksanaan hak dan kewajiban. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang. Contohnya di sini adalah kita berhak menggunakan listrik dan kita juga wajib membayar tagihan listrik. Nah, jangan kita hanya mengutamakan salah satunya. Nah, misalkan kita kan berhak menggunakan listrik, tetapi kita tidak membayar tagihan listriknya. Begitu juga sebaliknya. Untuk kita membayar listriknya, kita tidak menggunakannya, itu juga tidak boleh. Jadi kita harus menggunakannya secara seimbang. Sebelum menerima hak, kita harus melaksanakan kewajiban dahulu. Nah, yang terakhir, kita menghemat penggunaan listrik. Nah, itu juga termasuk kewajiban kita. Nah, di sini kita akan beralih lagi ke muatan IPA. Di sini ada sebuah petunjuk. Nah, di sini juga ada bagian dari bahasa Indonesia, yaitu petunjuk tadi, teks petunjuk. Nah, juga ada tentang berhati-hati saat menyalakan atau memadamkan peralatan listrik. Nah, petunjuk-petunjuknya di sini langsung saja. Yang pertama, menyalakan atau mematikan peralatan listrik dalam kondisi tangan kering. Nah, jadi tangannya harus kering, jangan tangan basah. Kita langsung memegang alat listrik. Nah, itu bisa berbahaya, nanti tersetrum. Yang kedua, tidak mencolokkan banyak stiker dalam sati stop kontak. Nah, jangan menempelkan kebanyakan stiker. Yang ketiga, memadamkan peralatan listrik setelah digunakan. Nah, selain untuk menghemat listrik, setelah menggunakan listrik memadamkannya juga untuk menghindari terjadinya korsleting. Nah, yang terakhir, tidak meninggalkan peralatan listrik dalam keadaan menyala. Nah, untuk jangan meninggalkan peralatan listrik dalam keadaan menyala, apalagi contohnya setrika. Nah, itu bisa menyebabkan kebakaran. Nah, itu tadi adalah materi pada subtema 2 yang telah kita pelajari. Kemudian ini ada beberapa tugas. Yang pertama, kalian membuat teks petunjuk cara mencuci tangan yang baik. Nah, seperti yang kita ketahui, ini adalah musimnya COVID. Nah, jadi kita membuat teks petunjuk cara mencuci tangan yang baik. Yang kedua adalah membuat daftar elektronik
yang ada di rumahmu dan tuliskan perubahan energi yang terjadi. Misalkan di sini setrika, perubahan energi listrik menjadi energi panas dan lain-lain yang ada di rumah kalian. Dan yang terakhir, sebutkan masing-masing 5 contoh hewan dan tumbuhan beserta manfaat bagi manusia. Nah, jadi seperti yang sudah kita ketahui, dituliskan misalkan di sini pohon karet digunakan untuk membuat ban, membuat alat-alat plastik yang lainnya. Nah, seperti itu. Itu tadi adalah sebuah pelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Kemudian kalian jangan hanya terbatas belajar dari pembahasan dari Bapak. Carilah bahan-bahan yang ada di internet, di buku, sumber yang lainnya. Nah, sekian dulu Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.